terima kasih karena kamu sudah mau datang ke sini. Boleh silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih. Wahyu Ningsih. Nah, biasa dipanggil siapa ini, Mbak? Biasa dipanggil Ningsih. Oh, Ningsih. Baik. Mbak Ningsih, boleh saya tahu tinggal di mana sekarang? Kebetulan saya tinggal di Pasar Kemis, Bu. Oh, di Pasar Kemis. Kalau boleh tahu, tahu konseling ini dari siapa? Saya searching di sosial media doang sih, Bu. Oh, di media sosial. Baik kalau gitu. Mbak Ningsih ini sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling atau belum? Saya rasa belum, Bu. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Kalau begitu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu konseling. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wulan Permatasari, saya adalah seorang konselor. Nah, untuk pengertian konseling itu sendiri merupakan suatu layanan bantuan kepada konseli atau klien yang dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah, mengentaskan masalah-masalah yang dialami oleh klien itu sendiri. Nah, di dalam kegiatan layanan konseling itu terdapat beberapa asas. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 12 asas dalam konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 asas utama dalam layanan konseling. Yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan, di mana segala bentuk informasi yang Mbak Ningsih berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Kemudian selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana saya harap dalam proses konseling ini Mbak Ningsih dapat terbuka kepada saya menceritakan segala bentuk masalah yang dialami oleh Mbak Ningsih kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana saya harap Mbak Ningsih datang ke sini, bercerita ke sini, itu datang secara sukarela, bercerita secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, kalau begitu sebelumnya bagaimana kabar Mbak Ningsih hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Mbak Ningsih, jadi bagaimana kira-kira apa yang ingin Mbak Ningsih sampaikan kepada saya dalam proses konseling kali ini? Jadi saya selama ini merasa cemas, Bu. Di umur saya yang segini, saya belum mendapatkan pekerjaan maupun karir yang bagus. Saya melihat teman-teman seumuran saya itu udah pada bekerja dan mempunyai karir yang bagus. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan maupun melamar pekerjaan ke setiap PT maupun kantor, tetapi belum juga mendapat panggilan atau interview kerja. Saya merasa bahwa saya ini tidak berguna, Bu. Saya masih menjadi beban keluarga saya. Saya tidak dapat membantu perekonomian orang tua saya. Seharusnya di umur segini saya sudah bisa membantu perekonomian orang tua saya. Baik, jadi permasalahan yang dirasakan Mbak Ningsih saat ini yaitu mengenai kecemasan terhadap pekerjaan, di mana Mbak Ningsih sampai saat ini belum mendapatkan panggilan pekerjaan. Kemudian Mbak Ningsih merasa tidak berguna. Mbak Ningsih merasa Mbak Ningsih belum bisa menjadi apa-apa, belum bisa membahagiakan kedua orang tua, seperti itu. Iya, betul, Bu. Nah, baik, sekarang ini bagaimana apa yang dirasakan oleh hati Wahyu, atau perasaan apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan saya sekarang, saya merasa sedih bahwa saya itu belum bisa jadi apa-apa gitu, Bu. Baik, kalau begitu baik, saya coba membantu Mbak Ningsih dalam mengatasi kecemasannya. Di sini saya akan menggunakan teknik EFT, yaitu metode terapi yang dilakukan untuk meredakan stres maupun kecemasan, untuk
teknik ini sendiri itu menggunakan beberapa titik tubuh yang dipercaya itu sebagai tempat berkumpulnya energi tubuh. Nah, tujuan dari teknik ini sendiri nantinya membantu Mbak Ningsih untuk mengalirkan berbagai energi dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga stres maupun kecemasan yang Mbak Ningsih alami itu dapat dikelola dengan baik. Untuk teknik ini Mbak Ningsih bisa nantinya mengikuti saya. Ucapan saya juga nantinya Mbak Ningsih ikuti. Untuk melakukannya apa Mbak Ningsih sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Baik, kalau sudah siap, di sini terdapat 9 titik ya Mbak Ningsih. Nanti pertama itu Mbak Ningsih bisa letakkan di atas tulang. Ya, Mbak Ningsih bisa letakkan tangannya ke tulang di dada sini, terdapat tulang. Nah, Mbak Ningsih pejamkan matanya, diputar-putar, ikuti ucapan saya ya. Ya Allah, Ya Allah, saya serahkan semua urusan saya kepadamu. saya serahkan urusan saya semua kepadamu. Saya percaya, Saya percaya, saya yakin, saya yakin, semuanya adalah yang terbaik untuk saya. semuanya adalah yang terbaik untuk saya. Semoga nanti Semoga nanti saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya dapat mendapatkan pekerjaan. saya mampu membahagiakan kedua orang tua saya Mampu membahagiakan kedua orang tua saya. ikhlas, Saya ikhlas, saya pasrah saya pasrah atas semua ini. atas semua ini. Baik, sudah. Nah, selanjutnya pindah ke ubun-ubun. Ya, ke ubun-ubun. Diketuk 2 jari, pakai 2 jari, diketuk selama 7 kali dan ikuti ucapan saya ya, sambil memejamkan mata. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, pindah ke pelipis alis. Pelipis alis ya. Ucapkan seperti tadi sambil memejamkan mata. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kemudian pindah ke pinggir ya. Ucapkan juga sama seperti tadi dan pejamkan matanya. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kemudian di tulang bawah mata ya, di sini ya, ucapkan sama seperti tadi. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Selanjutnya di bawah hidung ya, di sini ucapkan sama seperti tadi. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kemudian pindah ke bawah bibir. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kemudian di tulang sini. Di situ ada tulang. Ucapkan sama seperti tadi, ketuk 7 kali. Ya Ya Allah, Allah,
Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya Ya pasrah. Allah. Ya Allah. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Ya Allah. Ya Allah. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Oke, selanjutnya membentuk L tangannya di bawah di belakang ketiak nih. Nah ya di ujungnya ada nah ya di situ sambil sambil ditekan 7 kali sambil ucapkan sama seperti tadi. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas Saya ikhlas. dan saya pasrah. Dan saya pasrah. Oke, kemudian di bawah sini di bawah payudara ya, ucapkan hal yang sama. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Oke. Untuk yang terakhir, tarik napas yang dalam dan keluarkan 3 kali. Selanjutnya. Lagi. Nah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Ningsih? Apakah sudah lebih lega? Alhamdulillah udah merasa lega. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk teknik-teknik yang tadi saya peragakan itu dapat Mbak Ningsih gunakan nanti di rumah, baik itu setelah selesai sholat maupun memang nanti kecemasan nya datang secara tiba-tiba. Mbak Ningsih bisa menggunakan titik-titik tadi, ada 9 titik. Mbak Ningsih bisa pasrahkan semuanya sama yang di atas. Mbak Ningsih bisa ucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang ikhlas, yang pasrah sama Allah di atas. Nantinya semoga dapat membantu rasa kecemasan Mbak Ningsih. Baik Bu, nanti saya akan mencobanya di rumah. Dan apabila saya masih cemas tidak dapat mengatasinya lagi, saya akan datang lagi ke sini Bu. Baik, Ibu akan senang hati menerima jika memang nanti Mbak Ningsih perlu bantuan saya lagi. Kalau begitu masih ada yang dirasakan oleh Mbak Ningsih saat ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Sudah cukup. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Nanti di rumah Mbak Ningsih bisa coba-coba teknik tadi. Jika memang memerlukan bantuan saya, silahkan hubungi saya kembali. Baik Bu, terima kasih. Baik.